Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua dan terutama kepada diri khatib pribadi. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua kewajiban yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, tema khutbah pada hari ini adalah tentang sesuatu yang wajib tertanam kuat dalam hati masing-masing, yaitu tentang cinta kepada penutup para rasul, rasul yang paling utama, pemimpin umat manusia seluruhnya, makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencintai Sayyidina Muhammad hukumnya wajib atas setiap mukallaf. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya dan manusia seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan petunjuk jalan ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliaulah pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah sang pemilik syafa'ah al-uzma. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Yang artinya, syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan lainnya. Para jamaah yang berbahagia, ketika di akhirat umat manusia mengajak satu sama lain sembari berkata, marilah kita pergi ke bapak kita Nabi Adam alaihissalam agar memohonkan syafaat kepada Allah untuk kita. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkata kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat itu. Pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh berkata kepada mereka, pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka,
bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Tuhannya, maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu diterima, mintalah maka engkau akan diberi. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita tidak wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rezeki kita, zat yang memelihara kita dan zat yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Di dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hakim meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika berbuat maksiat kepada Tuhannya yang berupa dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Nabi Adam berkata sebelum diciptakan Nabi Muhammad SAW, wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya? Nabi Adam pun berkata, karena engkau ya Allah, ketika mewujudkanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku lihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga ars. Dan di tiang-tiang penyangga ars itu tercatat di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada nama kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala juga telah memuliakan para sahabat, yaitu sahabat Rasulullah, untuk menemani beliau, melihat beliau, mendengarkan perkataan Nabi Muhammad dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka. Suatu ketika saat perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansor mendengar isu bahwa Nabi Muhammad SAW gugur di medan perang. Perempuan ini pun keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslim yang tengah berjalan. Ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewasnya ayah, anak, suami dan saudara laki-lakinya di medan perang. Perempuan tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga barisan paling belakang. Mereka berkata kepadanya, ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, anakmu, semuanya gugur dalam padang pertempuran. Perempuan itu tidak memperdulikan berita itu. Ia terus bertanya, apa yang menimpa Rasulullah SAW? Mereka berkata kepadanya, beliau ada di hadapanmu. Ketika perempuan itu telah sampai di dekat Rasulullah SAW, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Nabi seraya berkata, sungguh hai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan lain juga, dalam suatu peperangan, Abu Talha al-Ansari tengah melempar anak panah ke arah kaum musyrikin. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya dari belakang, dan kemudian Abu Talha melihat hal tersebut. Setelah itu Abu Talha melihat kemanakah anak panah tersebut jatuh mengenai sasarannya. Melihat itu, Abu Talha melonjak dengan dadanya untuk melindungi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, janganlah engkau mengangkat kepala dan melongok ke atas. Jangan sampai engkau terkena salah satu anak panah mereka. Biarlah leherku ini melindungi lehermu ya Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dasinah.
Suatu ketika sahabat Nabi tersebut tertangkap oleh kaum musyrikin. Mereka hendak membunuhnya untuk membalas dendam dan terbunuh kawan-kawannya dalam padang perang. Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Zaid, "Demi Allah, wahai Zaid, apakah kamu menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan sekarang berada di posisimu? Kami penggal lehernya sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu." Zaid dengan tegas menjawab, "Demi Allah, aku tidak menginginkan Muhammad ada di posisiku dan terkena duri yang menyakitinya, sedangkan aku duduk di tengah keluargaku." Abu Sufyan pun menimpali, "Aku tidak pernah melihat seorang mencintai orang lain sedalam dan sehebatnya cintanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakan orang lain dan berusaha menurut kepada serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak sungguh-sungguh ia mencintainya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu. Di antaranya adalah meneladani Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi di antara keluarga dan para sahabatnya. Banyak bersalawat kepada Nabi, sering menyebut nama Nabi dan selalu rindu untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang mencintai Nabi-Nya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dan beradab dengan adab-adabnya. Amin. Demikian khutbah singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم ويذكركم ولذكر الله أكبر.